Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mari sama-sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena tanpa rahmat dan hidayahnya, tanpa kasih dan sayangnya, kita tidak akan bisa berkumpul di musola yang kita cintai ini dalam suasana gembira, dalam suasana yang bahagia. Sholawat berkirim salam kita kirimkan buat junjungan alam, bukti cinta kasih kita kepada baginda junjungan alam, bukti rasa sayang kita, bukti harapnya kita mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil mahsyar nanti. Dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah beserta jajarannya majelis guru, yang Ibu sayangi anak-anak yang cantik, yang ganteng, anak-anak SMP Masnur yang Ibu selalu doakan, semoga kalian selalu bahagia, selalu menjadi anak yang soleh dan soleha, sukses dunia, bahagia dunia hingga ke akhirat. Pada pagi hari yang berbahagia ini, kita memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW sebagai bukti rasa cinta kita kepada seseorang yang tidak pernah kita jumpai. Kita tidak pernah bertemu baginda Nabi, kita tidak pernah mendengar suaranya, kita tidak pernah melihat tatapan matanya, kita tidak pernah melihat wujudnya seperti apa. Namun kita tahu kita mencintainya. Kita mencintai baginda Nabi Muhammad SAW. Kita sayang kepada beliau dan kita butuh syafaatnya di yaumil mahsyar nanti sebagai penolong ketika di yaumul hisab. Karena satu-satunya syafaat yang bisa kita dambakan, yang bisa kita dapatkan dari seorang manusia itu hanya dari baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi dengan memperingati Maulid Nabi ini meningkatkan keimanan kita kepada Allah, menumbuhkan rasa cinta kasih kita kepada baginda Nabi. Adapun tema yang ingin Ibu usung pada pagi hari ini, yakni baginda Nabi Muhammad SAW merupakan uswatun hasanah, contoh tauladan yang baik bagi ananda sekalian. Anak-anak yang Ibu sayangi karena Allah, Bapak Ibu majelis guru yang saya hormati karena Allah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah terdapat suri tauladan yang baik. Contoh tauladan yang baik itu ada pada diri Rasulullah, bukan pada opa-opa Korea ya nak ya. Opa-opa Korea itu kan contoh sayang. Contoh tauladan kita yang baik itu adalah baginda Nabi. Mulai dari beliau dilahirkan hingga beliau diangkat menjadi Rasul, disitulah letaknya contoh yang terbaik yang harus Anda contoh agar bisa berbahagia di dunia hingga ke akhirat kelak. Baginda Nabi itu dilahirkan dalam keadaan yatim. Namun di usia yang sangat muda, beliau sudah memiliki kekayaan. Kalau kita hitung suksesnya manusia itu dari kekayaan, baginda Nabi sudah sangat sukses, sudah sangat kaya di usia belasan tahun. Di usia 12 tahun, baginda Nabi sudah melakukan perdagangan hingga ke luar negeri. Di usia belasan tahun. Kalau kita baca, beliau lahir dalam keadaan yatim. Ayah tidak punya ayah.
Di masa Nabi lahir, di kaum Arab itu, seorang ibu tidak boleh menyusui anaknya secara langsung. Jadi baginda Nabi juga tidak bisa lama menyusui terhadap ibunya. Dia hanya menyusui terhadap ibunya dalam 2 tahun. Setelah itu dia disusui oleh Halimah Sa'diyah dan ada Suwaibah juga namanya. Ada 2 orang ibu susunya baginda Nabi. Karena kebudayaan Arab pada masa itu. Baginda Nabi lahir dalam keadaan yatim, namun bisa sukses di usia muda. Kita yang punya ayah, yang punya ibu, yang punya mama, yang punya papa harusnya lebih sukses daripada baginda Nabi. Di umur 2 bulan dalam kandungan, siapa nama ayah baginda Nabi? Abdullah. Alhamdulillah semuanya tahu ya. Baginda Nabi nama ayahnya Abdullah. Ibunya baginda Nabi hamil 2 bulan, ayahnya meninggal dunia. Setelah itu Nabi lahir disusui oleh ibu susunya namanya Halimah Sa'diyah dan Suwaibah. Di usia 6 tahun, di usia yang sangat kecil 6 tahun, baginda Nabi juga ditinggalkan ibunya. Jadi baginda Nabi menjadi yatim dan piatu di usia 6 tahun. Waktu masuk SD, Ngelapinus belum bisa sendiri. Dia sudah ditinggal oleh ibu dan ayahnya. Kalian ada yang sudah meninggal ayahnya? Belum ya nak ya? Ayah masih ada, papa masih ada ya nak ya? Ibu masih ada, mama masih ada ya? Alhamdulillah. Bersyukur nak, orang tua kita masih lengkap. Masih ada ayah, masih ada ibu, masih ada mama, masih ada papa. Baginda Nabi sudah ditinggalkan ayah dan ibunya di usia 6 tahun. Ngelapinus sendiri belum bisa. Namun baginda Nabi bisa sukses. Sekarang aku nanya, kira-kira kalian yang punya papa mama, yang masih punya ayah dan ibu bisa sukses nggak? Bisa. Mau sukses nggak? Mau. Kalau mau sukses berarti harus bersungguh-sungguh. Baginda Nabi itu di usia 6 tahun diasuh oleh kakeknya. Siapa nama kakeknya baginda Nabi nak? Ada pada saat itu hamba sahayanya yaitu Ummu Aiman. Namun tidak pula lama nak, kakeknya sangat sayang kepada baginda Nabi. Namun usia kakek juga tidak lama. Di usia baginda Nabi 8 tahun kakeknya pun meninggal dunia. Semua orang yang sayang ke Nabi meninggal. Nabi ditinggal di usia yang sangat kecil. Namun Nabi bisa kalian masih ada orang tua harus lebih sukses. Di usia 8 tahun akhirnya baginda Nabi dirawat oleh pamannya. Siapa nama paman baginda Nabi? Abu Thalib. Akhirnya bersama Abu Thalib inilah baginda Nabi menjadi seorang. Di usia 6 tahun baginda Nabi sudah menjadi penggembala domba. Nabi berjuang dari sangat kecil menjadi penggembala. Nabi menjadi penggembala yang sungguh-sungguh. Apa yang bisa kalian contoh dari menjadi penggembalanya Nabi? Bersungguh-sungguh. Saat ini kalian dalam dunia pendidikan bergelar seorang pelajar. Menjadilah pelajar yang bersungguh-sungguh. Tahap awal untuk kalian menjadi sukses ke depannya menjadi pelajar yang bersungguh-sungguh. Jadi pelajar yang baik. Hormati gurunya. Gurunya suruh kerjakan PR-nya. Gurunya sedang menjelaskan di depan kelas, kalian dengarkan penjelasannya. Karena ini proses awal agar kalian menjadi anak-anak yang sukses. Mau sukses nak? Mau jadi sukses nak? Mau jadi presiden besok? Mau jadi presiden? Kenapa? Gak mau jadi presiden, terus maunya jadi apa? Apa aja manusia yang merugi, manusia yang tidak tahu apa yang dia inginkan. Ketika kalian berkata apa aja, kalian nggak tahu apa yang kalian inginkan, apa yang akan kalian kerjakan. Tapi
seorang penyanyi, kalian siapkan suara kalian penyanyi. Jadi saat ini kalau kalian berkata jadi apa aja, jalannya lewat mana? Jalan tol. Jalan tol itu tahu tujuannya. Lewat jalan bypass. Jalan bypass ada kartunya. Jadi nggak bisa jadi apa aja kalau untuk sukses. Nggak bisa jadi apa aja. Tentukan pilihannya. Pilihan. Lakukan yang terbaik, namun punya tujuan. Ya, kira-kira kalau kamu mau ke Arifin Ahmad dari sini ke Arifin Ahmad, tapi kamu mau lewatin jalan yang mana aja? Gak mungkin kan nyampe dari muter ke Rumbai dulu, dari Rumbai nanti muter ke Perawang, dari Perawang nanti muter ke Arifin Ahmad, jauh jalannya. Tapi ketika kalian tahu tujuan kalian mau ke Arifin Ahmad, oh Arifin Ahmad dekatnya kita lalu Nangka dulu, dari Nangka masuk Paus, dari Paus nyampe ujung itu sudah Arifin Ahmad. Jelas tap sampai. Tapi kalau tidak tahu ya udahlah lewat mana aja, bisa kayak gitu. Tentukan tujuan. Baginda Nabi itu seorang yatim yang ditinggalkan oleh orang-orang terkasihnya sejak kecil. Namun dia bisa sukses di usia mudanya. Di usia 12 tahun dia sudah berdagang ke luar negeri. Sudah berdagang ke luar negeri. Dan pada masa itu penduduk Mekah sangat suka terhadap cara Rasulullah berdagang. Tahu apa gelar baginda Nabi pada saat mudanya? Al-Amin. Baginda itu orang yang jujur, dapat dipercaya. Dagangnya dia itu sangat mudah. Dagangannya dia laris. Semua orang Arab itu menyenangi dagangan cara Rasulullah SAW. Pada saat itu Muhammad masih seorang Muhammad, masih sama kayak kita, manusia biasa. Baginda Nabi itu orang biasa. Menjadi spesialnya, menjadi utamanya ketika umur 40 tahun diangkat menjadi Rasul, mendapatkan wahyu pertama. Jadi di usia 12 tahun, di usia 20 tahun, baginda Nabi sama kayak kalian, manusia biasa. Namun dia tetap bersungguh-sungguh, berusaha keras, gigih. Kalau dilihat dari hikayatnya atau sejarahnya, baginda Nabi itu orang yang ganteng, bersih. Untuk penampilan karena beliau berdagang. Jadi menjaga penampilan kita itu juga bagian dari kita mencontoh Rasulullah. Karena Rasulullah itu orang yang tampil dengan kerapian dan kebersihannya. Jadi anak-anak juga harus menjaga penampilan, kerapian dan kebersihan. Ada yang nggak mandi sebelum berangkat sekolah? Ada di wajah yang nggak mandi nih. Ada nggak wajah yang nggak mandi? Mandi? Sholat subuh nggak tadi? Sholat subuh nggak? Ibu nanya, bangun pagi itu tujuannya sholat subuh dulu apa ke sekolah dulu? Tujuan bangun paginya ini sholat subuh dulu atau ke sekolah dulu? Yang tujuannya ke sekolah angkat tangan. Yang tujuannya ke sekolah angkat tangan. Yang tujuannya sholat subuh, ini yang baiknya ya. Tujuan kita bangun pagi sholat subuh dulu. Karena apa? Sholat itu tiang agama, jangan ditinggalkan. Bangun pagi, mandi, sholat subuh, baru berangkat sekolah. Mandi yang bersih, sikat gigi, pakai baju yang rapi. Setelah sholat subuh berangkat ke sekolah, sarapan berangkat sekolah dengan hati yang gembira. Setelah itu sampai di sekolah, jadilah anak yang soleh, hormati guru, dengarkan apa yang guru bicarakan. Ini contohnya kita. Caranya kita mencintai Rasulullah. Jadikan Rasulullah itu contoh. Baginda Nabi orang yang bersih, baginda Nabi orang yang tekun, ulet dalam usahanya. Kalian juga harus tekun, ulet dalam belajar. Baginda Nabi orang yang disiplin,
Kalian juga harus mencontoh menjadi anak-anak yang disiplin. Kau disiplin seperti apa nak? Seperti apa kalau disiplin tuh? Tidak terlambat. Terus kalau bel udah bunyi kira-kira masih duduk-duduk di kantin gitu. Jadi kayak mana yang disiplin nak? Begitu dengar bel langsung masuk ke kelas. Pada jamnya istirahat kalian istirahat boleh jajan. Pada saatnya di kelas kalian di kelas. Boleh nggak kira-kira orang yang disiplin itu di kelas makan, minum, jalan-jalan gitu? Nggak boleh, karena itu bukan perbuatan disiplin. Jadi disiplin itu lakukan tepat pada waktunya. Setelah baginda Nabi itu berdagang di usia 12 tahun, berdagang ke luar negeri, dari Mekah ke negeri Syam, perdagangan dibawa barang-barang yang ada di negeri Mekah dibawa ke negeri Syam, dijual di negeri Syam. Setelah dari negeri Syam kembali ke Mekah, bawa barang-barang yang ada di negeri Syam bawa ke Mekah. Sehingga Rasulullah pada saat itu menjadi orang yang sangat kaya raya. Menjadi orang yang sangat kaya raya. Di usia 20 tahun, baginda Nabi juga pernah ikut berperang di Mekah. Pernah ikut berperang. Jadi baginda Nabi itu melakukan semuanya. Menjadi rakyat biasa, militernya dia ikut berperang di usia 20 tahun. Dan yang serunya, baginda Nabi di usia 25 tahun menikahi Ibunda Khadijah. Di usia 25 tahun baginda Nabi sudah berani menikah nak? Tidak perlu pacaran. Ini anak SMP udah pacaran, udah tahu cinta-cintaan. Mubazir waktunya. Karena apa? Kalian untuk makan saja masih minta orang tua. Udah pacaran. Baginda Nabi di usia 25 tahun menikahi Ibunda Khadijah dengan mahar 20 ekor unta. Tahu berapa harga unta? Harga unta itu berkisar 25 juta, 30 jutaan. Kalian sekali lagi dengan 20 ekor. 600 juta. Itu baru laki-laki gentleman. Iya, itu baru laki-laki kuat. Itu baru laki-laki yang boleh dicontoh. Bukan anak SMA pacaran, bukan anak SMP pacaran. Ya, udah ada yang pada pacaran? Mubazir. Sukseskan dulu. Baginda Nabi seorang yang dilahirkan dalam keadaan yatim, ditinggalkan orang-orang tersayangnya pada masa kecil, tapi bisa sukses. Kalian masih ada papa mama, masih ada ayah ibu, harus lebih sukses. Caranya gimana? Contoh Rasulullah. Apa yang dicontoh dari Rasulullah? Kebersihannya. Jaga kebersihannya. Setelah itu kedisiplinannya. Jaga kedisiplinan. Bekerja keras. Rasulullah orang yang bekerja keras. Kalian juga harus bekerja keras. Kenapa? Mumpung masih belajarlah menjadi siswa yang rajin. Anak-anak ibu yang ibu sayangi karena Allah, ada sedikit pertanyaan dari ibu untuk terakhir kali ya, yang bisa jawab nanti ada hadiah. Ibu siapin hadiah, tapi hadiahnya menyusul di hari Rabu mungkin. Kalau hari ini mungkin nggak ya, tapi ibu udah nyiapin hadiah. Ada dua pertanyaan, satu untuk laki-laki, satu untuk perempuan. Jadi jangan langsung dijawab ya. Ibu ngasih pertanyaan jangan langsung dijawab. Angkat tangan dulu, ibu sebutkan orangnya dulu baru dijawab pertanyaannya. Oke? Pertanyaan pertama. Selain disusui oleh kalimat Sa'diyah, baginda Nabi disusui oleh yang perempuan siapa yang bisa? Ibu susu baginda Nabi ada dua orang. Yang pertama kalimat Sa'diyah, yang satu lagi siapa? Ibu susu baginda Nabi. Ada yang bisa jawab? Itu jawaban Zaki tadi jawaban. Zaki silakan.
Zubaida bukan bukan Zubaida ya. Siapa? Suaiba ya. Siapa namanya? Adi Raya. Oke. Pertanyaan pertama di zaman raya berarti adalah hadiahnya menyusul. Hadiahnya menyusul diberhasilkan. Berarti musuh sebagai Nabi ada dua orang. Yang pertama Halimah itu Sadia, yang kedua Suaiba. Oke. Suaiba. Pertanyaan berikutnya. Berarti ini teman-teman lagi ya. Kalau perempuan nggak bisa, berarti nanti dua laki-laki nggak apa-apa. Siapa yang bisa aja? Pertanyaan berikutnya. Di usia berapakah kakeknya baginda Nabi meninggal? Yang jawab angkat tangan, yang mau jawab angkat perempuan dulu. Prioritasnya perempuan dulu. Kalau perempuan nggak ada yang baru kita lempar laki-laki. Yang perempuan, Wanda yang jawab 8 tahun, ya benar. Baginda Nabi ditinggalkan kakeknya di umur 8 tahun. Baiklah nak, pesan ibu diperingatkan Maulid Nabi kali ini. Mari kita contoh Rasulullah. Mari kita jadikan Rasulullah suri taulah. Dan karena pada dasarnya akhlak Rasulullah itu adalah akhlak yang baik, akhlak yang memang kita butuhkan untuk kebahagiaan dunia dan akhir. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak. Jadi contoh akhlak Rasulullah, kebersihan Rasulullah, kedisiplinannya, kegigihannya, jujurnya Rasulullah, amanahnya Rasulullah dicontoh. Jangan jadikan opa-opa Korea sebagai idola. Jadikanlah baginda Nabi sebagai idola, karena dengan mengidolakan baginda Nabi Muhammad SAW kita akan selamat dunia hingga akhirat. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa kita pakai hingga kita dewasa nanti. Kalian menjadi anak-anak yang sukses, menjadi anak-anak soleh dan soleha. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.